Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani reaksi Abu Bakar setelah mendengar kabar Isra Mi'raj. Salah satu sahabat Nabi yang paling setia dalam menemani Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam adalah sahabat Abu Bakar. Kemanapun Rasulullah pergi, ia adalah sahabat yang paling siap untuk mendampinginya, tak peduli bagaimana keadaannya. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi hijrah ke Madinah. Ia adalah satu-satunya sahabat yang menjadi teman perjalanannya. Loyalitasnya pada ajaran yang dibawa oleh Nabi tidak diragukan kembali. Bahkan ketika Islam membutuhkan bantuan, ia langsung membagikan semua hartanya untuk disumbangkan. Ia tidak berpikir bagaimana nasibnya setelah semua itu. Keimanan yang kuat dalam dirinya telah mengalahkan segalanya. Ia rela kehilangan semua hartanya demi kemajuan dan perkembangan Islam. Ia juga sahabat Nabi yang paling kuat keimanannya. Apa saja yang disampaikan oleh Nabi, ia langsung iman dan percaya tanpa harus bertanya dan protes kepadanya. Salah satunya adalah ketika kabar Isra Mi'raj menyebar semenanjung Arab. Saat itu, orang-orang Quraisy yang tahu bahwa Abu Bakar belum mendengar kabar tentang hal itu, mereka langsung mendatanginya untuk mencemooh dan menghina Nabi di hadapannya. Harapannya Abu Bakar bisa ragu dan tidak percaya pada peristiwa luar biasa yang Rasulullah tempuh dengan tempo waktu yang sangat singkat itu. Sesampainya di rumah Abu Bakar, mereka menceritakan semua kejadian tidak masuk akal itu, dan mereka beranggapan bahwa peristiwa Isra Mi'raj hanyalah dongeng belaka yang dibuat-buat oleh Nabi untuk mengelabui umatnya. Setelah mereka bercerita panjang lebar tentang Isra Mi'raj kepada Abu Bakar, dengan tenang ia bertanya, apakah Rasulullah benar berkata demikian? Ya, jawab orang-orang kafir Quraisy. Tidak hanya itu, mereka terus mendebat, membantah dan mengatakan bahwa Abu Bakar tidak waras jika percaya pada Isra Mi'raj yang tidak masuk akal. Akan tetapi dengan tegas dan penuh keyakinan, ia langsung mengatakan kepada mereka, ana suddaqtuhu fi khobaris sama'i fa kaifa ukadzibuhu fi dzalik madama qala faqad sadaq. Sungguh saya telah membenarkannya perihal kabar langit, maka bagaimana mungkin saya mengingkarinya dalam peristiwa itu? Selama Rasulullah berkata, maka sungguh dia benar. Demikian jawaban singkat Abu Bakar ketika mendengar kabar tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Jawaban ini dijadikan gambaran oleh para ulama tafsir bahwa iman yang benar adalah iman yang tidak mempertanyakan apa yang dilakukan oleh pembawa risalah. Semua percaya dan iman padanya, sekalipun tidak masuk akal. Dalam beberapa catatan sejarah yang lain, ketika kabar Isra Mi'raj mulai tersebar semenanjung Arab, banyak umat Islam yang murtad dan mengingkarinya. Di saat yang bersamaan, orang-orang musyrik mencoba untuk mengambil kesempatan guna melemahkan keimanan Abu Bakar dengan cara memfitnah Nabi perihal perjalanannya dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang singkat tersebut.
mereka berkata kepada Abu Bakar, "Bagaimana pendapatmu tentang sahabatmu Rasulullah yang mengaku telah diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis?" Mendengar pertanyaan tersebut, ia tidak lantas langsung menjawabnya, namun masih bertanya balik, "Apakah Rasulullah sendiri yang mengatakan demikian?" "Ya," jawab mereka dengan singkat. Kemudian dengan tegas Abu Bakar mengatakan, "Jika benar Rasulullah mengatakan demikian, sungguh semua itu adalah kebenaran dan saya percaya dengannya." Dengan penuh jengkel, orang-orang Quraisy mencoba mengejar jawaban tersebut guna melemahkan kepercayaannya. Mereka berkata, "Masa iya kamu percaya pada kabar bahwa Muhammad telah pergi ke Syam di malam hari dan datang kembali ke sini Mekah sebelum waktu subuh?" Sayyidina Abu Bakar yang sudah yakin akan kebenaran Rasulullah kembali menegaskan bahwa ia sangat percaya pada semua itu. Bahkan ia juga percaya pada kabar-kabar yang lebih mengherankan dari semua itu, yaitu Mi'raj. "Na'am, inni la usaddiquhu faima wa ab'adu min dzalika usaddiquhu fi khabari sama'i fi ghadwati Waraqah." "Ya, aku membenarkannya, bahkan kabar yang lebih daripada itu. Aku akan membenarkannya perihal wahyu yang ia terima dari langit di pagi ataupun sore hari." Demikian reaksi Sayyidina Abu Bakar ketika mendengar kabar perihal Isra dan Mi'raj. Ia langsung iman dan percaya pada semuanya. Bahkan tidak mendengar langsung dari Nabi juga tidak menjadi alasan untuk tidak iman padanya. Kualitas keimanannya sangat tinggi. Ketika para sahabat yang lain banyak yang ingkar, justru ia adalah orang pertama yang membenarkan Nabi. Dari sinilah kemudian ia mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang paling benar, karena tingkat kepercayaan dan pembenarannya kepada Rasulullah tidak memerlukan bukti apa-apa. Dengan mengetahui kisah ini, semoga kita semua bisa meneladani keimanan Abu Bakar. Wallahu a'lam. Dilansir dari NU Online oleh Ustadz Sunatullah, pengajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam Durjan, Koko Bangkalan, Jawa Timur. Isra dan Mi'raj dalam bingkai historiografi. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan hal yang sangat fenomenal dalam sejarah peradaban manusia. Perjalanan dari Makkah menuju Palestina dan kemudian mengarungi alam semesta raya hingga ke Sidratul Muntaha, semuanya membutuhkan waktu tak lebih dari semalam. Tentunya nalar rasional sulit sekali untuk mempercayainya, karena pada masa itu perjalanan dari Mekah ke Madinah ke Masjidil Aqsa butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Hal inilah yang menjadikannya sebagai peristiwa terbesar dalam sejarah peradaban manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa Isra Mi'raj adalah mukjizat terbesar setelah Al-Quran. Dari 3.000 lebih mukjizat yang telah dianugerahkan kepadanya yang kekal hingga akhir zaman. Masih menurut beliau, Isra Mi'raj merupakan mukjizat akli, artinya mukjizat yang kekal hingga akhir zaman dan tidak akan dapat didekati dan dipecahkan secara rasional dan ilmiah. Isra Mi'raj hanya bisa didekati dengan keimanan,
ketundukan hati dan kepasrahan jiwa. Pengalaman Nabi Muhammad berupa Isra Mi'raj sebagai bagian dari keimanan, karena dalam keberlangsungan tidak ada satupun manusia yang melihat Kanjeng Nabi melesat secepat kilat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Pun tidak ada manusia yang melihat Nabi terbang tinggi menembus awan hingga langit ketujuh. Hal ini sama hanya tidak ada manusia yang melihat Kanjeng Nabi menerima wahyu Al-Quran dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Di titik inilah ada persamaan antara Isra Mi'raj dan Al-Quran dalam hal mekanismenya. Dari perspektif lain juga terlihat kesamaannya, yaitu kebenaran turunnya Al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi dapat dibuktikan dengan nalar yang jernih dan akal sehat, dengan cara menganalisa dan menghayati kandungannya, bukan melalui panca indera. Hal yang sama juga terdapat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kebenarannya dapat dijangkau dan dibuktikan dengan nalar yang jernih serta akal sehat dengan cara menghayati dan menganalisis secara jernih kisah-kisah Isra Mi'raj. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dilansir dari NU Online. Terima kasih.